Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 1217, Patuhi Kehendak Tuhan, Keluarga Bersatu, Berbagi Hidup dan Mati, dan Kekayaan. Keluarga Helian mampu sampai ke titik ini berkat kekompakan keluarga, terutama saat menghadapi musuh dari luar. Helian Yu menatap Helian Fu dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Fu, apakah waktu dan ruang khusus itu lebih menakutkan dari yang kita bayangkan?" Meskipun dia adalah kepala keluarga, kekuatan dan visinya masih belum sebaik Helian Fu. Helian Fu telah berkelana ke berbagai alam semesta selama bertahun-tahun, dan kekuatan serta pengetahuannya telah jauh melampaui kebanyakan orang di klan Helian. Hanya saja dia tidak suka mengurusi hal-hal sepele ini. Jika tidak, dia akan menjadi kepala klan Helian. Helian Fu mengangguk. Membalikkan waktu kedua dunia seperti ini adalah metode yang belum pernah terdengar. Selain itu, sangat mungkin pihak lain melakukannya dengan santai. Melakukannya begitu saja. Mendengar ini, semua orang terkejut. Helian Yu bertanya dengan tergesa-gesa, "Mengapa kamu berpikir begitu?" Helian Fu berkata, "Ketika Tuan Ye melihat ekspresi terkejut kami, dia bertindak sangat tenang. Selain itu, dia mengatakan tidak ingin melibatkan kami. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak ingin bergantung pada kami." Pada titik ini, dia menatap Helian Yu dan berkata, "Kali ini, semua ini berkat sikap tidak tahu malu kakak. Kalau tidak, kesempatan ini akan hilang dari klan Helian kita." Haha, begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di aula tertawa. Helian Qi melirik ayahnya dan paman kedelapannya, dan dia harus mengatakan bahwa dia merasa sedikit emosional. Keluarga lain sering mengalami pertikaian internal, tetapi tidak dengan keluarga Helian. Pada generasi ayahnya, saudara-saudaranya sama sekali tidak mengalami pertikaian internal. Tahukah kamu, di keluarga besar lainnya, orang-orang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Tapi di keluarga Helian, semua orang tunduk kepada ayahnya, termasuk paman kedelapan yang saat ini merupakan orang terkuat di keluarga Helian. Alasan mengapa keluarga Helian dapat berkembang pesat tidak terlepas dari keutuhan keluarga. Di luar, setelah Tuan Gu memimpin beberapa orang meninggalkan restoran, mereka melihat ke bawah ke restoran di bawah di antara awan dengan wajah semuram air. Dia tidak menyangka keluarga Helian akan begitu bertekad melindungi Ye Guan. Pedang abadi Si tiba-tiba berkata, "Tuan Gu, saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu." Penatua Gu menatap pedang abadi, yang berkata dengan suara berat, "Keluarga Helian tidak mungkin tidak menyadari bahwa musuh Ye Guan adalah istana Dao penciptaan. Tetapi mereka tetap memilih untuk membantu. Hanya ada satu penjelasan, yaitu mereka mengira pemuda bernama Ye Guan itu membantu." Gu Lao menyipitkan matanya sedikit, "Itu sangat berguna." Pedang abadi Si mengangguk, "Dan Panzu, menurut penyelidikanku, orang ini dibawa keluar dari kota Jiuzhou oleh penguasa Panzu. Jika dia hanya orang biasa, dia tidak akan disukai olehnya. Selain itu, dengan membawanya keluar, dia telah menyia-nyiakan tempat yang berharga." Pada titik ini, dia melihat ke restoran di bawah. Lagi pula, tidak normal bagi orang ini untuk dicari oleh kuil penciptaan. Jika dia hanya orang biasa, kuil penciptaan tidak perlu menginginkannya dan bisa langsung membunuhnya. Namun sekarang, kuil penciptaan telah mengeluarkan pemberitahuan ke seluruh alam semesta untuk menginginkannya. Jelas, masalah ini tidak sederhana. Si tua Gu melirik ke arah restoran di bawahnya dan berkata, "Apakah kau mencoba berbicara tentang kekuatan di baliknya?" Si Jianxian mengangguk. "Pasti ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Kekuatan-kekuatan ini mungkin melebihi harapan kita." Sambil berkata demikian,
Dia menatap Gulao dan berkata, demi mendapatkan bantuan Wuzu, kita sudah menyinggung Panzu. Jika kita terus mengincarnya saat ini, kita mungkin akan memancing musuh yang tidak dikenal. Gulao berkata dengan suara berat, apa yang kau katakan masuk akal, tetapi sekarang kita punya dua pilihan. Pertama, kita memilih berteman dengan kuil Dao penciptaan dan Wuzu, membentuk aliansi dengan mereka, dan kemudian membasmi kelompok tentara bayaran bandit itu sepenuhnya. Tanpa bantuan mereka, kita tidak dapat membasmi kelompok tentara bayaran bandit itu dengan kekuatan kita sendiri. Saat dia berkata demikian, dia menatap pedang abadi. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus membayarnya. Sang pedang abadi terdiam. Patuagu melanjutkan. Lagi pula, Ye Guan terlalu dekat dengan Panzu, dan sekarang kita adalah musuh bebuyutan Panzu. Saat kita bertarung sampai mati dengan Panzu di masa depan, menurutmu apakah dia akan membantu Panzu atau kita? Dewa Pedang berkata lembut, tapi di belakang Ye Guan. Tetua Gu melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut, dengan dukungan kuil Dao penciptaan, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangnya, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Yang harus kita lakukan adalah bertaruh pada kuil Dao penciptaan dengan segenap kekuatan kita dan membentuk aliansi dengannya. Ini adalah arah strategis kelompok tentara bayaran Shikigami kita saat ini. Si Jianxian mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pak Tuagu memandang ke arah restoran di bawah dan mencibir. Untuk menyinggung kuil Dao penciptaan demi kekuatan tak dikenal. Aku hanya bisa mengatakan bahwa seluruh keluarga Helian adalah sekelompok orang idiot. Setelah berkata demikian, dia membawa mereka berdua pergi. Mengikuti keputusan yang dibuat oleh Helian Yu dan yang lainnya, para prajurit teratas klan Helian bergegas ke wilayah Jiuzhou. Kota Kyushu, setelah Pan Ling membawa Lin Li dan dua orang lainnya ke kota Jiuzhou, ia membawa mereka ke tempat khusus untuk berlatih. Tempat ini awalnya dibangun oleh klan Pan dan secara khusus digunakan untuk latihan praktis. Orang yang bertanggung jawab atas tempat ini bernama Pan King, seorang tetua dari keluarga Pan. Pan King juga sangat gembira saat melihat bakat Lin Li. Klan Pan memiliki kejeniusan seperti itu. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi raja di masa depan, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak diganggu. Di dalam istana, Pan King tiba-tiba bertanya, Nona, bukankah mereka mengatakan ada seorang jenius lain yang dibawa kembali dari kota Jiuzhou? Di mana dia? Pan Ling berkata, saya membiarkannya pergi. Pan King tertegun, membiarkannya pergi. Pan Ling mengangguk. Pan King bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi? Pan Ling menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan kata-kata Pan Ling, Pan King berkata dengan suara yang dalam, gadis, menurutku kamu melakukan ini agak tergesa-gesa. Pan Ling menatap Pan King, yang menatapnya, kamu sangat berhati-hati dan menyelamatkan kami dari masalah, terutama masalah dengan kuil Dao penciptaan. Namun, kamu mengabaikan satu hal, yaitu, dia dibesarkan oleh ayahmu. Apa kekuatan ayahmu? Apa visinya? Bagaimana mungkin orang biasa ada di matanya? Sejak dia membawa Tuan Muda Ye kembali, telah terbukti bahwa Tuan Muda Ye ini jelas bukan orang biasa. Pan Ling berkata dengan suara yang dalam, aku tahu, tapi menurutku tidak ada gunanya menyinggung seluruh kuil Dao penciptaan demi dia. Pan King menggelengkan kepalanya. Entah itu layak atau tidak, kita tidak boleh membuat keputusan tergesa-gesa dalam masalah ini. Kita harus memberitahu ayahmu terlebih dahulu dan biarkan dia membuat keputusan akhir. Bagaimanapun, dia dibesarkan oleh ayahmu, dan untuk membawanya keluar, kita kehilangan tempat. Pan Ling tetap diam. Pan King melanjutkan, lagi pula, saudara perempuan orang ini adalah Ye An.
Yean. Setelah berkata demikian, dia melirik Pan King lalu mendesah pelan. Pan Ling tampak tenang. Tidak apa-apa, keluarga Pan kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Pan King mendesah pelan. Itulah yang kukatakan, tapi bukan seperti itu yang dilakukan. Setelah berkata demikian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah Pan King pergi, Pan Ling berbalik untuk melihat keluar jendela dan berkata dengan tenang, keluarga Pan akan berterima kasih kepadaku atas keputusan ini di masa depan. Di Menara Jiuzhou, Ye Guan akan berlatih dengan Zhang Gang di menara kecil setiap hari, lalu memasak mie instan untuknya. Tentu saja, karena mie instan yang tersisa tidak banyak, dia sering memasak berbagai jenis makanan untuknya. Selera makan Zhang Mon sekarang sangat pemilih. Di bawah bimbingan Ye Guan, tingkat kultivasi Zhang Gang juga meningkat pesat. Bahkan, Ye Guan terkejut karena ia menemukan bahwa tingkat kultivasi Zhang Gang agak terlalu cepat. Ye Guan berkata, Tuan Ta, apakah menurutmu kecepatan kultivasi gadis ini agak tidak normal? Xiao Ta berkata, tidak buruk. Ye Guan sedikit mengernyit. Xiao Ta melanjutkan, berapa banyak orang jenius yang pernah kulihat, ada kakekmu, ayahmu, dan banyak sekali orang jenius lainnya. Meskipun kecepatan ini sangat cepat, di mataku, itu hanya itu. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Mengapa kepala menara ini tiba-tiba bersikap sok? Xiao Ta berkata, semakin cepat dia berlatih, semakin baik bagi kami, karena itu berarti dia cenderung mengingat sesuatu. Ye Guan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan menara kecil itu dan menemukan Helian Qi. Nona Qi, apakah ada berita tentang saudara perempuan saya? Helian Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Kakak ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Helian Qi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang-orang kuat dari keluarga Helianku sudah tiba di sini. Dan paman kedelapanku juga ada di sini. Dengan dia di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu kecuali orang-orang kuat teratas dari istana Dao penciptaan datang. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Maaf mengganggumu, aku. Helian Qi berkata dengan serius, Tuan Ye, saya tidak akan mengatakan kata-kata kosong itu. Kami membantu Anda sekarang dengan harapan suatu hari Anda dapat membantu kami. Kita semua adalah teman dan kita dapat saling membantu. Apakah menurut Anda itu tidak apa-apa? Ye Guan melirik Helian Qi dan berkata sambil tersenyum, bagiku saat ini, itu tentu saja merupakan hal yang hebat. Tetapi Nona Qi, kuil Dao penciptaan ini bukanlah kekuatan yang sederhana. Helian Qi mengangguk. Kami tahu, kami juga sedang menyelidiki kuil penciptaan. Kami hanya tahu sedikit tentang mereka saat ini. Kami hanya tahu bahwa Dewa Kaisar Penciptaan memiliki banyak pengikut, dan sekarang banyak pengikut berbondong-bondong ke wilayah Jiuzhou. Tetapi, kami tidak tahu siapa mereka dan seberapa kuat mereka. Ye Guan tampak serius. Jika tingkat kultivasinya masih ada, dia tidak akan begitu takut. Meskipun pedang Ordo dan pedang King Xuan tidak dapat dikatakan tak terkalahkan, selama dia tidak bertemu dengan orang kuat tingkat atas seperti Kaisar Fan Zhao, dia dapat berjalan menyamping sepenuhnya. Tetapi sekarang, dia telah kehilangan seluruh kultivasinya dan yang tersisa hanya Tower Master. Dan Taye hanya bisa menerima pukulan. Meskipun aku bisa memulihkan kultivasiku sebulan sekali, ini tidak masuk akal karena itu hanya bisa berlangsung selama 1 jam. Dan mungkin lebih singkat lagi. Lagi pula, bibiku tampak sedikit marah karena kakekku. Siapa tahu apakah hak istimewa memulihkan kultivasiku sebulan sekali ini masih ada. Saudari, satu-satunya orang yang dapat aku andalkan saat ini adalah kakak perempuanku.
Ye Guan menatap Helian Qi dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Qi, bisakah Anda langsung masuk ke menara untuk mencari seseorang?" Helian Qi menggelengkan kepalanya. "Tidak." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Pada saat ini, Helian Qi tampaknya menyadari sesuatu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Ye Guan juga berjalan ke sisinya. Di pintu masuk restoran di bawah, seorang pria parubaya perlahan datang. Ketika dia berjalan ke pintu restoran, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. "Menurut perintah Tuhan, bunuh Ye Guan." Coba saja, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema antara langit dan bumi. Bab 1218, tidak memenuhi syarat. Ye Guan menatap orang yang sedang berbicara. Ternyata itu adalah Helian Fu. Helian Fu sedang duduk di sebuah bar tidak jauh dari restoran, memegang gelas anggur di tangannya dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat pria parubaya itu, dia dengan lembut meletakkan gelas itu di atas meja. Di depan restoran, lelaki parubaya itu perlahan berbalik dan menatap Helian Fu sambil terkekeh. "Dasar semut kecil, beraninya kau bicara begitu sombong." Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Setelah langkah ini, ruang dan waktu di mana dia dan Helian Fu berada menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Helian Qi di atas restoran tiba-tiba menjadi serius. Orang di depannya sebenarnya berada di level Kaisar Dao. Siapapun yang datang ke sini adalah Kaisar Tao. Ekspresi Helian Qi menjadi semakin serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh keluarga Helian mungkin telah meremehkan kuil penciptaan. Helian Qi menoleh untuk melihat Ye Guan. Jika mereka benar-benar meremehkan kuil penciptaan dan benar-benar melebih-lebihkan kekuatan di balik Tuan Muda Ye ini, itu tidak diragukan lagi akan menjadi bencana besar bagi keluarga Helian. Tentu saja, tidak ada penyesalan dalam hidup, dan yang harus dilakukan keluarga Helian sekarang adalah bertahan sampai akhir. Jika Anda tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Setelah Anda melakukannya, Anda harus melakukannya sampai tuntas. Pada saat ini, Ye Guan juga sedikit terkejut. Sebelumnya, Kaisar Dao Multiverse mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penjaga gerbang di kuil Dao penciptaan. Dia pikir itu hanya lelucon pada saat itu. Sekarang tampaknya Kaisar Dao Multiverse tidak bercanda. Kuil penciptaan ini tidak sederhana. Di bawah, di jalan, Helian Fu dan pria parubaya itu menjadi ilusi. Pada saat ini, mereka tidak lagi berada di ruang dan waktu saat ini. Tubuh mereka yang sebenarnya telah muncul dalam kehampaan ruang dan waktu, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum tubuh mereka berangsur-angsur menjadi padat. Wah, tubuh lelaki setengah baya itu bergetar hebat dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian wajahnya menjadi pucat. Pria parubaya itu menatap Helian Fu dengan tatapan serius di matanya. Helian Fu melirik pria parubaya itu dan berkata, "Enyahlah." Ledakan, suaranya bagaikan guntur, mengguncang langit. Pria parubaya itu tertawa, dia menoleh dan melihat posisi Ye Guan. "Apakah menurutmu keluarga Helian dapat melindungimu?" Helian Fu tiba-tiba berkata, "Karena kamu tidak ingin pergi, maka tinggalkan saja hidupmu." Sambil berkata demikian, dia menyerbu ke arah lelaki setengah baya itu bagaikan sambaran petir. Senyum di wajah pria parubaya itu langsung membeku. Saat berikutnya, dia secara paksa diseret ke dalam kekosongan ruang dan waktu yang tidak diketahui oleh kekuatan yang mengerikan. Segera setelah itu, dalam kekosongan ruang dan waktu ini, serangkaian ledakan mengerikan terdengar. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit, terbanting keras ke tanah, dan darah berceceran di mana-mana. Itu pria setengah baya,
dia dibunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Ia menatap Helian Fu yang perlahan berjalan keluar dari celah itu. Ia sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Helian Fu begitu mengerikan, sehingga ia dapat membunuh seorang ahli alam Kaisar Dao dalam waktu yang singkat. Di samping Ye Guan, Helian Qi berkata, "Paman ke-8 adalah jenius paling jahat di klan Helian kita, dan dia juga orang terkuat di klan Helian kita saat ini." Ye Guan mengangguk, sangat kuat. Di bawah, Helian Fu melirik mayat itu dengan tenang. Jiwa di dalam mayat itu telah dilenyapkan olehnya. Dia melihat sekeliling lagi dan berkata, "Nyawa Tuan Ye akan dilindungi oleh keluarga Helian." Sederhana dan langsung, dia seorang pejuang dan tidak terlalu lugas. Ini semacam investasi. Karena semua orang mengetahuinya, mari kita bicarakan secara terbuka. Keluarga Helian benar-benar pemberani. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kemudian, Tuan Gu dan Dewa Pedang perlahan datang. Tuan Gu menatap Helian Fu. Helian Fu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi. Kalau mau bertindak, lakukan saja. Kenapa kamu banyak bicara?" Wajah Tuan Gu tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, pendekar pedang dari keluarga Na tiba-tiba melangkah maju, dan Gu Lao berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Na." Sang Dewa Pedang menatap Helian Fu. Sebagai seorang kultivator pedang, bagaimana mungkin kamu takut bertarung? Saat suara itu berakhir, dia menghilang di tempat. Helian Fu juga menghilang di tempat. Pertarungan tidak diperbolehkan di Menara Jiuzu. Siapapun yang mengambil tindakan di sana akan memicu segel yang ditinggalkan oleh penguasa Jiuzu. Begitu segel dipicu, itu sama saja dengan mencari kematian. Penguasa Kyushu, tidak seorang pun berani menyinggung orang ini, meskipun dia tidak lagi berada di Jiuzu. Dalam kehampaan ruang dan waktu, pedang abadi mengenakan jubah hitam dan berdiri dengan pedang di tangannya. Di sekelilingnya, ia memancarkan kekuatan pedang yang luar biasa. Di bawah guncangan kekuatan pedang ini, waktu dan ruang di sekitarnya naik dan turun satu sama lain, seperti gelombang yang bergulung, yang sangat menakutkan. Di seberangnya, Helian Fu berdiri dengan tenang, lengan bajunya menari-nari tertiup angin. Dibandingkan dengan pedang abadi, dia tampak jauh lebih tenang. Pada saat ini, sang pedang abadi tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, seberkas cahaya pedang tiba-tiba merobek kekosongan ruang dan waktu ini, dan hanya dalam sekejap, seluruh kekosongan ruang dan waktu itu mulai hancur dan musnah sepotong demi sepotong. Gunakan seluruh kekuatanmu dalam satu serangan pedang. Si Jianxian tahu betul bahwa ia mungkin hanya mempunyai kesempatan untuk menyerang Helian Fu dengan satu pedang. Jadi ia membuat pedang ini dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Selama dia tidak kehilangan pedang ini, momentumnya akan semakin kuat. Dia mencoba bertahan hidup saat menghadapi kematian. Pada saat pendekar Dang menghunus pedangnya, Helian Fu di kejauhan menyipitkan matanya sedikit, perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan suatu kekuatan diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Saat pedang-pedang abadi hendak membunuhnya, dia tiba-tiba meninju. Pukulan ini bagaikan aliran air gunung yang menerobos bendungan. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan seluruh ruang dan waktu yang hampa. Pada saat yang sama, cahaya pedang itu pun menghilang. Setelah hening sejenak, dengan lambaian kecil tangan kanan Helian Fu, kekosongan waktu dan ruang yang terputus di lapangan kembali normal. Tidak jauh dari sana, pendekar pedang dari keluarga Na masih berdiri dengan pedang di tangannya, tetapi ada sedikit kebingungan di matanya. Setelah waktu yang lama, dia menatap Helian Fu. "Kamu sebenarnya sudah
Sebelum dia selesai berbicara, Helian Fu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan pedang abadi keluarga Na langsung terhapus. Helian Fu kembali ke lapangan. Dia mengabaikan ekspresi terkejut semua orang, berjalan perlahan ke meja anggur kecil dan duduk, lalu mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesapnya. Tak jauh dari situ, Tuan Gu memperlihatkan ekspresi yang amat jelek di wajahnya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Faktanya, mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan Helian Fu. Yang kita tahu hanyalah bahwa Helian Fu sebelumnya berhasil masuk dalam 10 besar daftar Kyushu, tetapi tidak seorang pun mengetahui kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Ketika dia melihat Helian Fu membunuh si Jianxian dengan mudah, dia menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan Helian Fu. Helian Fu menatap Tuan Gu dan bertanya, ingin bertarung. Pak Tua Gu menatap Helian Fu. Helian Fu, aku benar-benar terkejut keluarga Helianmu berani bertaruh sebesar itu. Apa kau tidak takut keluargamu akan hancur? Helian Fu berkata dengan tenang, bukankah kelompok tentara bayaran jiwa hilangmu juga berjudi? Gu Lao tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita tunggangi keledai saja, baca naskahnya, dan lihat apa yang terjadi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Dia tidak memilih untuk mengambil tindakan karena dia tahu betul bahwa dia tidak dapat berbuat apapun terhadap Helian Fu. Saat Tuan Gu pergi, banyak orang di sekitar menjadi sangat penasaran. Bagaimana mungkin keluarga Helian terlibat dengan kelompok tentara bayaran Shikigami ini? Selain itu, tampaknya ada juga kuil penciptaan. Akibatnya, banyak orang mulai menyelidikinya secara diam-diam. Cina, di sebuah ruangan, Zuo Yan duduk bersila dengan kedua tangan di depan dadanya, memancarkan energi misterius dari tubuhnya. Sejak dia kembali, dia telah menjadi orang yang paling dilindungi oleh seluruh klan Zuo. Beberapa tetua tertinggi klan Zuo yang telah pensiun telah datang secara langsung untuk melindunginya, karena takut dia akan mengalami kecelakaan sekecil apapun. Warisan dari penguasa Kyushu, ini kesempatan bagus. Begitu Zuo Yan tumbuh dewasa, keluarga Zuo akan benar-benar tak terkalahkan di seluruh wilayah Jiuzhou. Pada saat itu, keluarga Zuo bahkan akan dapat menyatukan wilayah Jiuzhou dan mereproduksi kejayaan era penguasa Jiuzhou. Oleh karena itu, prioritas utama suku Zuo sekarang adalah melindungi Zuo Yan. Pada saat ini, aura di sekitar Zuo Yan tiba-tiba melonjak bagai air pasang, dan perlahan-lahan, tanda merah menyala samar muncul di antara kedua alisnya. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua melihat tanda ini, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ini adalah segel Kyushu. Anjing laut Kyushu, ini, bersama dengan Jiuzhou Ding dan pedang Jiuzhou, dikenal sebagai 3 artefak terkuat di Jiuzhou selama era penguasa Jiuzhou. Berdiri di samping lelaki tua itu adalah seorang pria parubaya, yang merupakan ayah Zuo Yan, Zuo Lou. Pada saat ini, senyum muncul di wajah Zuo Lou. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengirim Zuo Yan ke kota kecil dengan harapan dia bisa mendapatkan pengakuan dari penguasa Jiuzhou dan mendapatkan warisannya. Dan Zuo Yan tidak mengecewakan harapannya dan benar-benar mendapatkan warisan penguasa Jiuzhou. Keluarga Zuo akan bangkit karena keputusan awalnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di samping Zuo Lou dan membisikkan beberapa patah kata. Zuo Lou mengerutkan kening. Apakah keluarga Helian mencoba melindungi pemuda bernama Ye Guan itu? Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Ya. Zuo Lou sedikit bingung. Apakah keluarga Helian gila? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, semua pasukan utama sedang menyelidiki Ye Guan.
Tetapi mereka hanya tahu bahwa dia adalah adik laki-laki Yan. Selain itu, mereka belum menemukan apapun. Haian, Zuo Lou sedikit terkejut. Dia tahu tentang Yan, yang merupakan jenius paling terkenal di Jiuzu baru-baru ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan adalah adik laki-laki Yan. Zuo Lou berkata, sepertinya Ye Guan masih memiliki kekuatan di belakangnya. Ayah, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Zuo Lou menoleh dan melihat Zuo Yan perlahan berjalan ke arahnya. Zuo Lou tersenyum dan berkata, "Yaner." Zuo Yan menatap Zuo Lou sambil sedikit mengernyit, "Bukankah kamu yang menjemputnya?" Zuo Lou ragu sejenak, lalu berkata, "Yaner, aku tahu dia adalah temanmu. Tetapi sebagai pemimpin klan, aku harus mempertimbangkan kepentingan klan. Aku tidak bisa menyia-nyiakan tempat karena dia. Lagi pula, dia tidak memiliki keberuntungan seperti 9 provinsi." Mendengar perkataan Zuo Lou, Zuo Yan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, matanya tidak dapat menyembunyikan kekecewaan. "Ayah, Anda picik. Anda benar-benar tidak cocok menjadi kepala keluarga Zuo saya." Wajah Zuo Lou tiba-tiba berubah jelek, dan dia berteriak, "Yaner, bagaimana bisa kau mengatakan hal itu tentang ayahmu sebagai orang luar? Kau benar-benar mengecewakanku." Setelah berkata demikian, dia berbalik. Zuo Yan mengabaikan Zuo Lou. Dia perlahan menoleh ke kanan dan berkata dengan lembut, "Menurutmu, apakah kesempatan terbesar yang kudapatkan di kota Jiuzu adalah warisan?" "Tidak. Kesempatan terbesar yang kudapatkan di sana adalah bertemu dengannya dan berteman dengannya." Di sampingnya, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Nona, jika dia benar-benar bukan orang biasa, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keberuntungan 9 provinsi?" Zuo Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu karena keberuntungan 9 provinsi tidak memenuhi syarat untuk ditambahkan padanya. Sang guru tidak menerimanya sebagai murid, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak memenuhi syarat untuk menerima Tuan Ye sebagai murid. Bersambung.